Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik kepada kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkuasa Engkau Tuhan atas kami, memimpin kami dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Songon natuanak kuma hatakon, balabas hamuma nang rohamuna, balos nii, unang saauga hamu, dohot akka naso persea. Ayahama pardomuan ni hati goran dohot naso uhum. Jala ahado hasaoran ni hati uron dohot hahulomon. Bukalah hatimu untuk pengajaran yang benar. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, betapa berbeda keadaan jika kita mengenal Yesus. Apapun yang dipikirkan oleh dunia ini, tetapi tetap Yesus peduli terhadap kita. Orang-orang Kristen tidak perlu menyerah pada pendapat umum, tekanan umum. Paulus tetap setia kepada Allah. Entah orang memujinya atau memfitnahnya, ia tetap bersuka cita dan puas dalam kesulitan yang terberat sekalipun. Jangan biarkan keadaan atau harapan orang-orang mengendalikan kita. Tetaplah teguh saat kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan mau berkompromi bagi standar dunia ini, tetapi hiduplah sesuai dengan standar Tuhan. Kemudian Paulus katakan supaya jemaat kita itu membuka hati kita itu selebar-lebarnya. Tetapi dia mengatakan, dia terlebih dahulu membuka hatinya selebar-lebarnya bagi umat itu. Artinya Paulus memberitahukan kepada orang-orang percaya di Korintus tentang apa perasaannya terhadap mereka. Tetapi dia meminta seperti firman Tuhan hari ini supaya jemaat itu membuka hati mereka selebar-lebarnya. Supaya mereka bisa menerima ajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Supaya mereka boleh menerima firman Tuhan itu. Ada aksi dari dalam diri kita sendiri untuk membuka diri kita, membuka hati kita. Untuk kita boleh menerima apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, pengajarannya. Dan kemudian Paulus mendesak orang-orang percaya tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang, yaitu bermitra dengan orang-orang yang belum percaya. Karena hal ini bisa melemahkan komitmen mereka, integritas atau standar-standar kehidupan Kristen itu. Itu akan merupakan pasangan yang tidak sepadan. Sebelumnya Paulus telah menjelaskan bahwa ini bukan berarti mengisolasi diri dari orang-orang yang belum percaya, bukan. Paulus bahkan mendesak orang-orang Kristen untuk tetap hidup bersama, bahkan orang-orang yang tidak percaya. Ia ingin orang-orang percaya untuk aktif dalam kesaksian mereka bagi Kristus kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi tidak melibatkan diri dalam hubungan pribadi yang bisa menyebabkan mereka membahayakan iman percaya mereka. Orang-orang percaya hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menghindari situasi-situasi yang bisa memaksa mereka untuk membagi kesetiaan mereka. Ayat ini juga sangat berlaku untuk kehidupan pernikahan. Paulus tidak ingin orang-orang percaya menikah dengan orang-orang yang belum percaya.
Perkawinan semacam itu tidak bisa menemukan kesepakatan dalam soal yang paling penting dalam kehidupan, yaitu komitmen dan ketaatan kepada Allah. Karena perkawinan melibatkan dua orang yang menjadi satu. Iman bisa menjadi sebuah masalah. Dan satu pihak pasangan itu mungkin harus melakukan kompromi kepercayaan demi persatuan. Banyak orang meremehkan masalah ini hanya untuk menyesal di kemudian hari. Jangan membiarkan emosi atau gairah yang menggebu-gebu mengikat kita dengan seseorang yang tidak akan merupakan pasangan yang sepadan dengan kita, yang seiman dengan kita. Bagi orang-orang yang telah menemukan terang Allah, tidak mungkin ada persekutuan, kompromi dengan kegelapan. Maka sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup sebagai orang Kristen, orang yang telah diterangi oleh Tuhan, tidak akan bisa bersatu dengan kegelapan. Sekalipun kita berusaha ingin memengaruhi sesuatu yang gelap itu, tetapi jangan sampai kegelapan itu meredupkan cahaya terang kita. Jangan sampai kejahatan itu meredupkan, mematikan sesuatu yang baik di dalam diri kita. Berhikmatlah untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan, mari buka hati lebar-lebar, palabas hamuma rohamuna, supaya kita bisa menerima Tuhan selalu menuntun kita dalam melakukan segala sesuatu, bahkan dalam berkomunikasi, terhubung, bersosialisasi dengan sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan menerima ajaran firman Tuhan, dan kami mau dituntun oleh Tuhan, sehingga kami berjalan di jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami sedang pergumulkan, kami tetap mau bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.